Makanya Al-Hasan Ibnu Atiyah mengatakan bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini ya saya akan mereaksi, yaitu ada ya satu video ya, itu ada sekelompok orang yang sedang melakukan ibadah, akan tetapi ibadah ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat tabiin, tabiut tabiin. Nah teman-teman semuanya, jadi yang saya lihat di video tersebut ada seorang yang berdiri kemudian seperti menari dan membaca sholawat. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Nah teman-teman semuanya ya, jadi kalau saya perhatikan ya, ini adalah perbuatan yang diada-adakan ya. Nah teman-teman semuanya, jadi kalau saya perhatikan ya video tersebut, ini adalah perbuatan yang diada-adakan ya. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya teman-teman semuanya, apakah ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu sebagaimana perbuatan bid'ah. Nah oke teman-teman semuanya, jadi mari kita simak penjelasan dari Ustaz Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala. Kalau orang Islam dikalahkan kafir, yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah, yang hancur agamanya. Inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh. Agamanya masih utuh, mereka mengganggu ajarannya, dibikin ini, dibikin itu, akhirnya asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibnu Atiyah mengatakan bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya ini Abdullah Ibnu Mas'ud, Sufyan As-Sauri mengatakan setan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi. Pak, tolong dong Pak berhenti judi, kan nggak bagus. Dia masih sadar. Iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi nggak bagus Pak. Cuman gimana ya Pak, kalau nggak judi pusing. Gitu. Masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan. Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu terbang sandal. Oh itu sesat, dikit-dikit bid'ah sesat. Lo aja yang masuk surga, sekampung neraka. Lo sendiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel nggak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh nggak pernah menang. Gitu. Makanya jangan ladenin. Itu Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Itu. Nah, coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada, muka lu juga nggak ada zaman Rasul. Kitab mana yang untuk bantah ente? Ente baca itu buleken nggak dapat tuh.
Dan kadang-kadang alasan mereka itu simple-simple tapi bikin aduh ngesel ya Allah ini. Udah sabar aja udah. Itu. Makanya di sini bid'ah itu bahaya, tapi nggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Udah, ceramah aja belum Pak, udah dituduh Wahabi, baru innalhamdulillah. Innalhamdulillah, nah ini nih Wahabi nih. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya, terus sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, udah. Belum apa-apa Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa Pak. Bapak kok udah tuduh Wahabi, taunya dari mana tuh? Akhirnya lihat, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Ah, itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah hajah, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditembak. Sampai ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu, pokoknya ustadz yang kesini jangan sampai pakai innalhamdulillah. Itu Masya Allah, habis sudah. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah bid'ah. Jadi, bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman ya, bid'ah itu memiliki kemiripan ya dengan syariat. Berbeda dengan maksiat yang sama sekali berbeda dengan syariat. Ketika ada orang ya yang berbuat bid'ah, bisa jadi orang lain yang tidak tahu akan menyangka bahwa dia sedang berbuat ketaatan atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan bid'ah itu memang mirip dengan ibadah syar'i. Kemudian ditinjau dari segi jenisnya, bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat yang bukan bid'ah. Hal ini sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat masih bisa diharapkan bertobat. Sedangkan pelaku bid'ah tidak bisa diharapkan bertobat. Riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hiliyah. Nah, oke teman-teman semuanya. Kemudian bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu tentang perkataan yang di atas. Maksud perkataan beliau, pelaku bid'ah tidak bisa diharapkan bertobat, bahwa pelaku bid'ah yang menjadikan perbuatan bid'ahnya itu sebagian dari agama, padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Perbuatan bid'ah yang jelek tersebut dihias-hiasi sehingga dia melihatnya sebagai sebuah ibadah, ketaatan, maka dia tidak mungkin ingin bertobat selama dia menganggap bahwa dia sedang berbuat kebaikan. Karena awal mula dari tobat adalah ilmu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek, yang perlu ditobati. Atau dia tahu bahwa dia meninggalkan kebaikan yang diperintahkan oleh syariat, baik perintah yang sifatnya wajib atau sunnah. Sehingga dia pun bertobat dan kemudian mengerjakan perintah syariat tersebut. Sehingga selama dia menyangka bahwa perbuatan bid'ah tersebut adalah kebaikan, padahal perbuatan tersebut adalah kejelekan, maka tidak mungkin dia bertobat. Akan tetapi, tobat dari bid'ah itu mungkin terjadi dan memang real terjadi, yaitu dengan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya, sehingga jelaslah baginya kebenaran. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang-orang kafir dan munafik, dan serta sekelompok ahli bid'ah dan orang-orang yang tersesat lainnya, yaitu dengan mengikuti kebenaran yang telah dia ilmui. Majmu' Fatawa 10/9. Nah teman-teman semuanya, mengapa bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan maksiat? Ya, bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan maksiat berdasarkan sunnah dan ijma' letak kesalahan dosa pelaku maksiat. Pelaku maksiat adalah mereka melakukan, menerjang sebagian perkara yang dilarang oleh syariat, misalnya mencuri, berzina, minum khamr, atau memakan harta orang lain secara batil, yaitu seperti merampok. Sedangkan letak kesalahan ahlul bid'ah adalah meninggalkan perintah untuk mengikuti i'tiba ya dengan sunnah dan jamaah ijma' kaum muslimin. Lihat Majmu' Fatawa.
Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat yang bukan bid'ah adalah hadis yang menceritakan salah seorang sahabat yang dijuluki dengan himar, yaitu keledai. Nama asli sahabat tersebut adalah Abdullah. Dia suka membuat Rasulullah SAW tertawa, namun Nabi SAW telah mencambuknya karena dia mabuk. Suatu hari dia ditangkap lagi dan Nabi SAW memerintahkan agar dia dicambuk. Lantas salah seorang sahabat berkata, "Ya Allah, laknatlah dia, betapa sering dia tertangkap." Maka Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian melaknat dia, demi Allah, setahuku dia mencintai Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6780. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah penjelasan tentang mengenai bid'ah itu lebih disukai iblis dan bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.